Judul pengajian pada kali ini berseri dan mudah-mudahan selesai materi ini kita bisa mempraktekkannya. Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang meninggal. Jadi tidak usah menunggu lebek, tidak usah menunggu Ustadz Ansor, tidak usah menunggu DKM. Kalau ada yang meninggal, semuanya harus bisa mengurus. Dan jangan takut, jangan muringkak bulu punuk. Kalau ada kematian, harusnya kita takut itu kalau sampai hari ini kita belum bisa baca Quran, kita belum bisa beramal soleh, belum bisa tahajud secara rutin, belum bisa rawatib, belum bisa berakhlak islami, itu harusnya yang membuat muringkak bulu punduk. Apa muringkak bulu punduk itu? Merinding. Jadi tidak perlu kita merinding gara-gara ada yang mati. Justru harus merinding apabila sampai hari ini belum bisa baca Quran istiqomah, belum mengerti apa yang dibaca dalam sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat, ruku, sujud, baca Fatihah, surat, selesai. Harusnya gitu yang membuat kita merinding. Ya. Tetapi merinding pun harus diikuti dengan usaha. Bagaimana kecemasan dan ketakutan itu dilindungi oleh Allah, kemudian diberikan jalan keluar. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita takut, menunjukkan adanya kelemahan. Karena kita lemah, membutuhkan bantuan orang lain. Kenapa kita takut kepada singa atau harimau atau binatang berbisa dan buas? Karena kita lemah. Andai kata kita punya kekuatan, maka seekor singa, taringnya tidak akan ada apa-apanya. Lamun orang boga asem, ya, punya asem, sok gosokeun takana huntu singa, insya Allah mau wani ngegel. Nu jadi pertanyaan, wani henteu, gitu. Nawanana ngagosok huntu singa ku asem, eta unggul masalah nama, ya. Nah, pada malam ini kita sudah masuk pada bab tentang apa saja sih yang diperbolehkan kepada si mayit alias jenazah. Mohon maaf tidak ada di layar karena lupa tidak bawa proyektor, saking sibukna berenang sampai lupa tidak bawa proyektor. Jadi Bapak dan Ibu dengan metodologi ditalar, ya. Dan saya sampai hari ini belum mau nulis, ngeprint, dibagikan pengajian al-haq karena saya belum mau melihat ayat-ayat Allah yang suci, hadis-hadis Nabi yang suci itu bergeletakan di mana saja tanpa ada penjagaan dan perawatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Bapak Ibu ngaji di satu tempat diberi selebaran, tolong dijaga, dirawat. Kalau tidak, bakar supaya tidak dilecehkan. Termasuk membakar mushaf Al-Quran yang sudah lecet karena tidak dibaca. Ya, lecet karena tidak dibaca, tertindih dengan barang-barang yang lain, daripada dihina seperti itu, bakar saja. Dan kita bukan membakar Al-Quran, tetapi membakar kertas. Mohon maaf ya, saya suka sedih, suka malu kalau melihat lembaran-lembaran bekas pengajian, isinya Quran, isinya hadis, itu bergeletakan di mana-mana tanpa ada penjagaan dan perawatan. Ya. Baik, ya, selamat datang yang baru datang, belum terlambat. Ya. Waktu jam 18.29. Isa jam berapa Pak? 19 lebih 3 menit, berarti 30 menit sampai Isya, setelah itu istirahat. Ya. Baik, yang pertama, apa saja yang diperbolehkan bagi hadirin kepada si mayit itu? Pertama, boleh menyingkap wajah si mayit. Jadi wajahnya kalau sudah ditutup dengan kain kafan, boleh dibuka. Dua,
boleh dicium dengan catatan mahram kita. Kalau saya meninggal, ibu saking kangen tapi kan bukan mahram saya. Aduh ya Allah, tos tami tepenak jeung Ustaz Ansor pas kabejakeun teh maot, datang ke imah teh, dibuka kain kapannya, dicium, nggak boleh. Meskipun saya sudah mati. Ya, jadi dengan catatan mencium mayit itu kalau mahram ya. Yang ketiga boleh menangis, bersedih hati boleh. Jangan sampai ada anggapan air mata yang jatuh lalu nempel kena di wajah si mayit itu maka akan menyebabkan disiksa. Satu, kedua, jangan ada anggapan katanya kalau air mata hadirin yang menjenguk orang yang meninggal itu netes kena di anggota tubuh si mayit maka akan bangun lagi. Nah kalau itu saya mau. Kalau itu saya mau. Kepercayaan seperti itu dalam bahasa agama namanya khurafat. Khurafat itu artinya berita bohong. Berita bohong. Lalu dihayalkan oleh pikiran, disebut tahayul. Paham? Jadi hurufat dan tahayul itu 11, 12. Adi lancet. Kalau hurufat pasti tahayul. Kalau tahayul belum tentu hurufat. Ya ibu kan ngahayal ayeuna hayang beunghar. Bener teu? Menang teu? Menang pek da teu dibayar eta non? Teu mayar bebas sok ngahayal mah tong kagok atuh. Yang jadi jelema beunghar sabaleendah mah leutik. Yang jadi jelema beunghar sa dunia gitu. Sok tenan naon? Ngan ngaca gitu. Memang ngahayal ngaca. Nah, hurufat itu berita bohong. Lalu dihayalkan. Nya gitu. Pikiran kita dirusak. Betul tidak? Betul tidak? Makanya punten Pak, Ibu. Setan, iblis, jin, jurig, nyiliwuri, setan, mindah rupa, cek bahasa dalangnya, jurig, nyiliwuri, setan, mindah rupa, itu rata-rata mengganggu pikiran. Sok, pikiran lu nggak ganggu teh. Dibayangkan anak naon cik, pikiran anak rambutnya panjang, tongongna bolong, yeuna sihungan. Coba lamun ngabayangkeun si jurig teh di jilbab syar'i, mawa Quran, mawa tasbih, masieun. Nya, da ieu mah nu dibayangkeun dihayalkan teh nu goreng patut wae gitu. Jeung eta teh jurig Indonesia deui. Da dina hadis mah, kalaupun ada jin yang menjelma, ai menjelma jadi naon? Jadi jelema atuh mah nya jadi maung. Ada orang sakti menjelma jadi harimau, lain menjelma. Memau gitu ya. Di dalam hadis itu Pak, Bu, ya bisa hayang panggih gitu ya. Jin itu bisa menjelma seorang laki-laki tua. Seorang laki-laki tua, geus aki-aki. Tapi ulah di dia jika aki-aki dianggap jin. Mau dibeja-beja Pak Yusra namanya. Misalnya ya Pasap Kumar ke masjid, naon ada di dinya teh? Masjid naon teh? Istilah terang aja ke Darussalam ya teh sejarah. Aduh kiranya dionang di kadinya. Pasap Kumar ke Darussalam, misal jam 9 malam lah ngontrol WC gitu ya meureun. Kata pengen ke toilet. Tiba-tiba, pakai tiba-tiba seperti terlihat ada seorang kakek tua. Mirip Pak Haji Yusra. Yursa mirip. Assalamualaikum. Ngajawab. Waalaikumsalam. Naon Pak Haji? Ini lagi niis. Si eta teh. Ya. Beres Pak Haji teh dari toilet pulang pamitan. Pas mau pamitan menghilang. Lalu ditelepon. Assalamualaikum ke anaknya. Bapak ada? Ada dari tadi juga sudah tidur. Ari si eta tadi saha. Gitu nya. Si eta tadi saha.
teu kudu sieun. Malah sia di Balai Endah mah di Masjid naon Darussalam jinna teh menyerupakan Pak Haji Yusra. Ulah kitu. Ya eta mah milik we meureunana Pak Haji Sapumarsono. Ya. Tidak ada Bu dalam hadisnya jin atau setan menyerupai menjelma jadi seorang wanita, nggak ada. Komo jika Susana, astagfirullahaladzim. Nah jadi karena Susana gitu. Susana teh kapirnya. Karena teh legend teh juri Indonesia panggelisna teh legend kapir-kapir oge nya. Ya digantikan ku saha? Nu namanya apalan cuma apalan jadi kapanggih. Aing baheula nu maot teh saha nu maot? Jupe kan para raihnya tuh matak ge di orang mah jurik teh awewe padahal dalam hadis mah laki-laki tua jurik budak ya ada. Nah itu hayalan tingkat tinggi jika lagu Noah itu hayalan tingkat tinggi aya ngeunaheun. Nah itu hurufat yang kedua tahayu. Jadi kalau air menetes, kita sedih nih. Bapak kita, saudara kita meninggal, netes di pipinya, mana naon gitu. Nah, ada hadisnya. Sampai ini hadisnya agak rame, Pak. Ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ketika bapaknya yang bernama Abdullah terbunuh, beliau berkata, aku singkapkan kain penutup wajahnya sambil aku menangis. Dan orang-orang melarangku untuk menangis. Sementara Nabi tidak melarangku. Lalu Nabi menyuruh agar jenazah ayahku diangkat. Seketika itu bibiku Fatimah mulai menangis. Bisieu. Kalau nanti kita melihat ada orang yang menangis di depan orang yang sudah meninggal, biarkan saja. Cuma bisikan ke telinganya, tabkina aula tabkina mazalatil malaikah tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Hadis Bukhari. Bisikan ke dalam telinganya, rek ceurik rek henteu, itu bahasa Sunda nama. Mau nangis kamu mau tidak, malaikat akan terus memberikan perlindungan dengan sayap-sayap rahmatnya hingga kamu mengangkat jenazah itu. Sekali deh. Bapak ibu menangis kepada orang yang meninggal. Mau menangis mau tidak, jenazah itu sedang dihimpun oleh malaikat rahmat. Baik, paham? Jadi boleh nangis? Boleh. Berapa hari? Nanti ada batasannya. Jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Dan di sanalah fungsinya takziah. Takziah itu menghibur, bukan mengungkap rasa sedih. Misalkan nih, tokoh masyarakat di Balai Endah di Kertamana ini ada yang meninggal, terus disebut-sebut jelemana teh. Yang teringat itu bukan kebaikannya tapi kesedihan. Terus si indungna teh si pamajikanna teh, Bu Haji emutnya almarhumah kieu jebleh doi. Projo budakna duh teteh baheula mah keur aya almarhum si cenah teh kieu leweh deui. Kan lieur. Seharusnya kan bukan begitu. Kalau ibu ditinggal wafat oleh suami, sedih boleh, tenang, doakan. Kalau masih mau nikah deui. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, gitu kan? Yang memeratap saha atuh nu hayang maut. Kabehana ge da mungnya. Dan tidak ada yang bisa menggantikan istri kita yang pertama, tidak akan ada yang menggantikan suami kita yang pertama. Yang berjasa sejak berjumpa sampai berpisah, tidak akan ada duanya. Sekalipun orang itu punya istri lebih dari 1. Tetap cinta pertama mah nomor 1. Gitunya, leres tak? Tak ulah sok polontong. Yang hayang kawin deui. Ngaca tuh. Ya, paham? Nah, boleh menangis? Boleh, tapi jangan lebih dari
3 hari. Nah itulah yang dimaksud niyahah. Niyahah itu meratap. Meratap di sana disebabkan karena ada orang yang menjenguk, kemudian mengungkit-ungkit dan membangkitkan kesedihan. Itu yang dilarang. Gitu. Kan ku sabab haus yang minum heula. Iya, nun, Sofyan. Hadis yang kedua dari Aisyah. Abu Bakar radhiyallahu an datang dengan menunggang kudanya dari tempat kediamannya di daerah Sun. Beliau langsung memasuki masjid Nabi. Ketika itu Umar sedang berbicara di depan orang-orang. Sedangkan Abu Bakar tidak berbicara dengan siapapun, tetapi langsung masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bermaksud melihat Nabi SAW yang telah ditutup dengan pakaian bergaris dari Yaman. Bergaris dari Yaman, diturutan ke orang Indonesia mun ayeuna maot ditutupan ku samping kebat. Pedah aya garisan kengeng ku mukena pek bae. Nabi mah ditutup dengan kain yang bergaris terbuat dari Yaman. Aduh, wareg teuing itu tadi dahar ayam rencong nuhun ah. Terus lalu Abu Bakar menyingkap wajah Nabi ngahaja pan dikitu-kitu teh ngarah tetunuh jeung ngarah kabitaeun hayang ngirim gitu. Ulah Bang Irman wae nu ngirim teh tuh kali-kali Irfan yang Haji Nanang atuh. Terus Abu Bakar menyingkap wajah Nabi. Lalu dia menelungkup dan mencium beliau. Dicium, Pak. Nggak tahu apa yang diciumnya. Biasanya yang dicium apanya? Keningnya. Boleh pipinya? Boleh. Boleh irungnya? Boleh, silahkan. Itu mah bebas. Kan kade tong lilat teuing nyiumna tuh. Nah, ternyata di dalam riwayat itu disebutkan Abu Bakar mencium di antara kedua matanya. Berarti di sini dicium nate. Atau digegel, dicium. Lalu menangis sambil berkata, sungguh wahai Nabi Allah, tidaklah Allah mengumpulkan dua kematian atasmu. Maksudnya mati lalu hidup lagi di dunia, kemudian mati untuk kedua kalinya. Kan kita mengalami mati dua kali. Asalnya tidak ada, lalu ada. Tidak ada, itu mati. Ada, hidup, lalu dimatikan lagi, lalu dihidupkan lagi. Betulkah ada orang yang mati bisa hidup lagi? Betul. Kapan? Oke. Hari kebangkitan. Gitu ya. Adapun kematian atas dirimu maka telah datang. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, sungguh engkau mengalami kematian yang tidak ada lagi kematian setelahnya selama-lamanya. Maksudnya apa? Tidak akan ada lagi nabi pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Teruskan hadis yang ketiga dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far thalasan ayatiyahum thumma atahum faqal la tabku ala akhi ba'dal yaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kesempatan bagi keluarga Ja'far untuk menangis selama 3 hari sebelum beliau mendatangi mereka. Setelah itu beliau mendatangi mereka dan berkata, janganlah kalian menangis saudaraku lagi setelah hari ini. Hadis ini riwayat Abu Daud, An-Nasai dengan derajat sahih. Jadi dalil boleh kita menangis tetapi jangan larut dalam kesedihan. Itu yang dilarang. Kalau orang-orang Arab dulu Bu, ada yang meninggal itu sampai menyobek-nyobek pakaiannya. Wah, dicakaran. Terido aing. Ini asa dihelang, cek bahasa orang Sunda mah tahu asa dihelang. Pak Haji Sapkumar, asa dihelang teh, asa dibongohan. Dengartieun keneh dibongohan. Kalau ada orang meninggal, tidak ada berita sakit, tidak ada berita celaka. Sehat weh, masuk ke masjid, keluar masjid, ke kebun bareng, makan bareng. Tiba-tiba
meninggal. Itu namanya asa dihelang. Nah dihelang deh. Diambil oleh binatang elang mendadak gitu. Tadi sok ngeunah teh ibu dikieukeun ku abdi. Bu, mun rek maot ngawe heula ka abdi, ngeunah teu? Kan teu ngeunah. Si Ustad ngomong ka mana wae. Leres teu? Sok Pasap Kumar kalau tahu beliau akan meninggal ngawe heula. Sadansor. Saya suka rek maot. Mi HP Najar Pen. Mi HP masjid. MHP kebon di Aryasari Islamkeun. Wah, semangat sim kuring. Mun menang ayatan begitu. Termasuk saya kan tidak tahu setelah salat Isya ini meninggal atau tidak. Ya. Semua juga yang namanya kematian itu mendadak. Sakali deui. Jeung teu bebeja heula deui. Teu bebeja heula. Jadi jangan mentang-mentang Irfan ngora keneh. Moal maot ayeuna putri can kawin, astagfirullahaladzim. Misana can nikah, maot pengke peuting teh, kan bae put. Asal menang bidadari we engke di surga. Beres teh? Betul. Kenapa kita mesti hina kalau kita meninggal belum menikah? Bukankah ada bidadari? Ya kan? Kenapa kita malu meninggal dalam keadaan miskin? Bukankah ada surga nanti? Ya. Kematian itu bukan harus ditakuti tapi harus disambut. Siap-siap. Saya tadi ngobrol dengan Pak Kus ya, Pak Kusna di sini. Karena sudah lama tidak ketemu ngobrol-ngobrol. Ustadz, saya nginep di rumah kakak dan ini sebagainya. Semua kakak saya itu meninggal, ya Allah ya Rabbana. Ada yang sudah makan, ada yang sudah sholat, meninggal. Ya, mending itu. Coba kalau meninggal dalam keadaan maksiat, kan ngeri ya. Jadi intinya bukan masalah matinya, dalam keadaan bagaimana kita waktu itu dijemput oleh kematian. Apalagi Bu, saya tadi ngaji di Ciherang ya. Ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi hasan sahih derajatnya. Pasti ibu ingin mendambakan dan sekarang sedang viral di medsos. Berdoalah kamu katanya. Agar ingin mati dalam keadaan syahid, ya kan? Sedang viral di medsos itu. Syahid itu apa? Syahid itu sebenarnya banyak. Orang yang mati karena melahirkan itu syahid. Kenapa syahid? Disaksikan sedang melakukan kebaikan. Tetapi syahid yang dimaksud adalah kita mati sedang membela agama Allah. Termasuk ini. Bapak beres ngaji di dia mawat geletuk. Tengah berjalan halapan, geletuk mawat syahid itu. Tapi tingkatan syahid yang paling tinggi itu mati berperang di medan laga membela agama Allah. Ada 6 ganjaran dan pahalanya. Saya juga tidak mengerti. Yang paling aneh ganjarannya itu dia akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Ngeri. Nah seri. Jika umum, serius, lisyahid sit khisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah itu ada 6 pahala. Yang ke-6-nya itu saya baca, no paling menariknya yang diomongan deh. Namun menariknya, Pak, bapak atau ibu meninggal sedang berperang membela agama Allah. Akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Cik kumaha. Pertanyaan anak, cek Sap Kumar teh, ari pamajikan abdi kumaha Ustad? Atuh. Nah jadi randang kayak di surga? Atuh. Pertanyaan anak, aya eueuh randa di surga? Eueuh randa. Eueuh. Semuanya dapat pasangan. Nah itulah ganjaran orang yang mati syahid. Terus nomor hijina heula atuh, nomor hiji heula urusan untuk nomor genep wae atuh. Itu mah ibu teu bisa protes. Bapak teu bisa protes. Seorang yang mati di jalan Allah akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari, istrinya tidak protes. Tidak ada istilah setelah lama kita berumah tangga dari nol. Seketika itu engkau berubah, mau ngomong gitu. 72
72 bidadari. Gitu ya. Nah yang pertama itu dia akan melihat tempat duduknya di surga. Satu. Kedua, sejak darahnya mengalir ketika sedang membela agama Allah, di sanalah sudah dihapus dosanya. Kemudian akan diselamatkan dari siksa kubur. Lalu akan memberi syafaat kepada kerabat-kerabatnya, membantu kesolehan, kekurangan amal soleh pada keluarganya. Nah itu yang terakhir Bu, dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Terus dia akan mendapatkan mahkota, nanti mahkota dari berlian yang lebih baik daripada berlian yang pernah Bapak dan Ibu lihat di dunia ini. Mau Ibu? Makanya punten ya, punten. Ini nasihat dari Rasulullah. Man mata, barang siapa yang mati, walam yagzu, tapi dia tidak pernah berperang membela agama Allah. Membela agama Allah itu macam-macam, ya, memamurkan masjid, mendirikan fasilitas umum untuk umat Islam dalam segi keamanan, perekonomian dan sebagainya. Itu membela agama Allah. Walam yatahaddas nafsah, atau selama hidupnya belum pernah terbersit dalam pikirannya ingin membela agama Allah. Nu aya dina pikiran teh mati enak, hidup enak, rumah enak, makan enak, pakaian enak. Tidak pernah ada dalam pikirannya ingin membela agama Allah. Lalu dia mati, kata Rasulullah, karena mata munafikon, maka dia akan mati sebagai atau seperti orang munafik. Ngerinya, ngerinya. Nuluih parah kia Bu. Tapi hadisnya doib sana. Sebutkan tau. Hadisnya doib. Barang siapa yang mampu berhaji, tapi tidak melaksanakan ibadah haji, kemudian dia mati, pilihlah oleh dia. Apakah dia akan mati seperti Majusi atau seperti Nasrani? Maksudnya apa? Dia tidak jelas agamanya. Kun etamanya kerjelema nu boga duit. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang, punya tabungan, punya rumah, punya kendaraan, jangan dulu nambah rumah, nambah kendaraan sebelum berangkat melaksanakan haji, meskipun daftar tunggunya 15 sampai 20 tahun. Nabung lah, nabung. Serius. Nu teu gaduh mah cicing. Tekudu ngahaya, cicing. Kan baik, da teu dosa, Bu. Ibu maut teu mampu haji, dosa teu? Henteu. Yang dosa itu bahkan tidak jelas kematiannya, apakah dia muslim atau bukan. Dia mampu berhaji tapi tidak melaksanakan haji, nabung ge henteu. Itu yang paling ngeri ya. Terus kena. Di kemana dia teh? Oh, menangis ya, menangis. Nah, ini kisah yang keempat. Nah, ini mah Bu anaknya Bu. Kalau tadi mah Rasulullah meninggal, sekarang mah anaknya. Siapa anaknya yang meninggal itu? Ibrahim ya? Ibrahim, tapi bukan nabi. Dia meninggal dalam keadaan masih kecil. Nah, kemudian kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumah Abu Saif, suami Khawlah binti Al-Mundhir, ibu susuan Ibrahim. Lalu Rasulullah mengambil Ibrahim lalu menciuminya. Lalu kami masuk rumahnya kembali, setelah itu dalam keadaan Ibrahim menghembuskan napas terakhirnya. Lalu kedua mata Rasulullah mencucurkan air mata. Melihat hal itu, Abdurrahman bin Auf berkata, wahai Rasulullah, engkau berbuat seperti itu? Beliau menjawab, wahai putra Auf, ini adalah rahmah. Jadi kalau bapak ditinggal wafat oleh anaknya, lalu bapak menangis, itu adalah rahmat. Bapak dan ibunya menangis, anaknya tersenyum karena masuk surga tanpa
dihisab. Betul? Jadi kalau ibu nih tuh punya anak tuh maut gitu, cerik tau, cerik. Aing keur hirup dicarekan, ngariweukeun sia ka aing teh, nyawa aing teripu, ku bapa maneh teh disuguhan. Misalnya, ari pas maut, cerik. Anak yang ditangisi karena kematiannya, sebenarnya anak itu tersenyum karena dia masuk surga nanti tanpa dihisab. Makanya maaf bro, ya. Aneh ini ya. Kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang punya anak laki-laki itu akan menyelamatkan warisan. Menyelamatkan warisan. 2. Barang siapa yang punya anak perempuan 2, apalagi 3, dididik dengan baik, maka itu akan menjadi penghalang orang tuanya dari siksa neraka. Enaknya. Jadi ibu, kalau boleh saya menasehati, mengingatkan, kalau nanti hamil, kieu we kadoana, ya Allah, badai pamegat mangga, badai istri mangga, gitu nya. Kenging nawar teu. Abdi mah hoyong lalaki nu mancung jiga orang Arab. Kumaha diijabah ku Allah teh. Mancung nama jiga orang Arab. Kumaha lamun teu soleh. Makanya kenapa Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin, teu kieu, Robbi habli mina mancungi. Ayat anu kitu. Boleh, tapi kita bercita-cita ingin anak mancung seperti orang Arab. Boleh, pek baik. Aipek teh pas lahir teh pegek deui sing horeng turunan pegek. Ambek entong. Entong, tampi we. Ololehona ge Bu, terang leho. Budak urang geulis kasep atawa goreng patut hegelehoan disebutna naon cik? Si raja, si ratu. Padahal halo. Leres teh. Ibu pernah teh ketika anak ibu keluar apa itu namanya? Ingus dikecrok pernah teh? Inung terbalik teh. Da inung nu balik mah. Inung nu balik sok teruskeun ka para sepuh. Leres teh ibu kalau anak kita ingusan dikecrok bakat kunaon? Kunyah segrok belok igeuleuh tiari teh kaseuri. Da eta mah orang kota atuh teu apaleun. Di urang mah aya budak lehoan di kitu nya. Kalau urang baheula mah di kumaha? Dikecrok. Majar maneh teh cenah keur bapa maneh. Pada sayurna Bu kurang uyah geus ya. Keur bapa maneh karena napel ka inung urang. Kitu nya. Terus teh Bu sok cobian gitu. Aduh ya Allah ya Rabbana, itulah perjuangan seorang ibu. Aduh. Nanya geuleuhnya kana lehonya. Geuleuh mah Bu lamun leho bapana. Liket geuleuh eta mah. Leres teu? Halo, tuh cek baranangga ya. Aya bukuran. Pak, mun budak mencret disebutna naon? Indah. Tuh, cek urang Sunda mah Pasar Kumar, kalau ada anak mencret itu disebutnya indah. Nah, disebut indah. Berwarna. Bener tuh? Berwarna, ya Bu ya? Berwarna, kadang hijau, kadang koneng. Coba lamun aya aki-aki ngising, disebut indah tuh. Disebut naon? Rucit aing. Gitunya. Nah, terus kira. Ini Rasulullah matanya menangis ya sampai mencucurkan air mata dan kemudian beliau mengatakan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadisnya Bukhari dan Muslim. Sebelum Isya lalu kita simpulkan dulu. 1, diperbolehkan mencium mayit bagi laki-laki kepada mahramnya atau perempuan kepada mahramnya. Jangan kepada yang bukan mahram, ya. Kalau anak ke bapak boleh? Boleh sama. Suami ke istri sama. Yang tidak boleh itu pembantu, teman. Pokoknya yang bukan mahram.
Kemudian ingat ya, ketika mencium jangan tabarruk. Tahu tabarruk? Jangan mencari berkah. Wah ieu mah Ustaz Ansor ieu nu maotna euy sugane turun ilmuna cium ke urang. Ulah ieu anger we geuleuh, ulah ya. Bukan karena mencari berkah, termasuk ini nih. Kalau Nabi dulu Bu ya, kalau Nabi minum, makan, itu bekasnya sampai dimakan oleh para sahabat. Boleh tidak? Boleh, itu mah dah khusus Nabi. Ustaz Ansor mah ulah. Kumaha lamun mengi TBC gitu. Wah Ustaz Ansor sugane nurun ilmuna ka urang. Insya Allah nurun TBC na.